Polresta Malang Kota terus mengencarkan vaksinasi dosis ketiga bagi warga masyarakat. Selain vaksinasi yang digelar di klinik Polresta Malang, menggelar vaksinasi dengan sistem jemput bola di pusat keramaian seperti pasar. Diharapkan dengan vaksinasi sistem jemput bola ini, capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga segera tercapai. Vaksinasi booster atau dosis ketiga dengan sistem jemput bola yang digelar oleh Polresta Malang Kota berlangsung di Pasar Besar Kota Malang, di mana vaksinasi booster ini mendapat antusiasme dari warga pengunjung pasar. Mereka memanfaatkan vaksinasi jemput bola ini untuk melakukan vaksinasi. Warga yang akan melakukan vaksinasi tidak perlu mendaftar. Mereka hanya membawa fotokopi KTP langsung dilayani oleh petugas medis dari klinik Polresta Malang Kota. Warga yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca, Sinovac, dan Pfizer. Kanit Binmas Polresta Malang Kota Ibtu Ani Setiati mengatakan vaksinasi booster dengan sistem jemput bola ini targetnya 300 dosis. Vaksin yang digelar di pasar besar ini untuk menyambut masyarakat yang tidak punya kesempatan melakukan vaksinasi di klinik maupun gerai vaksin yang tersedia. Kami dari Poliklinik Polresta Malang Kota melaksanakan vaksin yang booster ya, vaksin ketiga bagi warga dengan target sebanyak 300 dosis ya. Nanti kami juga menyediakan untuk vaksin yang ke-1 maupun kedua, mengantisipasi warga yang belum vaksin ke-1 dan kedua. Itu ada Astra sama Sinovac juga. Demikian. Bu, kenapa Bu vaksin digelar di pasar besar ini? Apa upaya jemput bola juga? Iya. Untuk dari Poliklinik Polresta Malang Kota kita menggelar ke seluruh kelurahan yang menjangkau masyarakat ke bawah, misalnya ke pasar. Kita melaksanakan di pasar, di sekolah. Sekarang kita di sini untuk menyambut masyarakat mungkin yang nggak ada kesempatan untuk melaksanakan vaksin di poliklinik maupun di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi kita jemput bola untuk ke pasar-pasar ini. Demikian. Sementara Soleh, salah satu warga yang mendapatkan vaksinasi di pasar, mengaku senang bisa mendapatkan vaksinasi dengan tidak perlu antri dan datang ke gerai vaksin. Ia hanya membawa KTP sudah bisa dilayani dan mendapatkan vaksinasi. Sementara vaksinasi dengan sistem jemput bola selain digelar di pasar besar, juga akan digelar di pusat perbelanjaan. Diharapkan dengan vaksinasi jemput bola, target vaksinasi masyarakat Kota Malang bisa segera tercapai. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan umat Buddha di Kota Malang Senin siang merayakan Hari Waisak dengan menggelar doa bersama di Vihara Vajra Bumi Kertanegara, Lembah Dieng. Jumlah jemaah yang datang dibatasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Puluhan umat Buddha Senin siang berkumpul di Vihara Vajra Bumi Kertanegara, Lembah Dieng, Kota Malang untuk sembahyang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Setelah puluhan jemaah berkumpul tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dimulai ritual persembahyangan. Karena masih di masa pandemi COVID-19, jamaah juga dibatasi dan tempat duduk juga diberi jarak. Jamaah kemudian melakukan persembahyangan di hadapan patung Buddha dan para dewa, dengan melakukan ritual mengelilingi dan memandikan patung Buddha sebagai lambang membersihkan diri. Hari Priyanto, salah satu umat pembantu di Vihara Vajra Bumi Kertanegara, mengatakan, sembahyang di Vihara Vajra Bumi Kertanegara baru tahun ini dilakukan, setelah 2 tahun tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Meski dilakukan, namun umat yang hadir tetap dibatasi. Ia menambahkan bahwa makna di momen peringatan Trisuci Waisak, yakni memperingati kelahiran dari Pangeran Siddhartha Gautama, serta makna penerangan sempurna dan peringatan wafatnya Buddha. Dengan peringatan ini dapat kembali ke jalan yang benar dan mengharap karma baik dari Sang Buddha. Diharapkan dengan tema peringatan Trisuci Waisak tahun ini, yakni moderasi dari beragama, mempererat toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Tema kali ini adalah moderasi dari beragama, dari lintas agama, semua agama ya. Jadi kita membina kerukunan, juga saling menghormati sesama umat beragama yang berbeda. Gitu. Makna dari Trisuci Waisak ini, yang pertama adalah kita memperingati kelahiran dari Pangeran Siddhartha. Yang kedua, mencapai penerangan sempurna. Jadi semangat itu yang kita patut renungi. Dan yang ketiga adalah parinibbana. Parinibbana itu adalah wafatnya Sang Buddha. Di mana Sang Buddha berpesan bahwa setelah beliau wafat, maka yang menjadi guru adalah Dharma.
yang menjadi acuan Dharma dan Vinaya gitu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, ratusan umat Buddha juga mengikuti kegiatan peringatan Hari Waisak 2566 BE tahun 2022. Pada kegiatan peringatan Hari Waisak ini mengambil tema moderasi beragama membangun kedamaian. Senin 16 Mei 2022 bertempat di Vihara Dhammadipa Arama, Kota Batu. Hari Raya Waisak 2566 BE di Vihara Dhammadipa Arama yang berada di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu ini dihadiri ratusan umat Buddha untuk mengikuti peringatan Hari Waisak tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan Hari Waisak 2566 BE tahun 2022 dilaksanakan Puja Bakti Waisak pada pukul 9 pagi, dihadiri Biku Katindaro Mahatera dan Biku Jaya Medotera dengan pembacaan parita-parita atau ayat suci dan puluhan biku, samanera, dan atasilani mengikuti kegiatan ini sampai dengan menjelang detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 11.13.46 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua Yayasan Vihara Dhammadipa Arama, Biku Jaya Medotera menjelaskan, perayaan Waisak tahun ini dengan tema khusus secara nasional, yakni moderasi beragama membawa kebahagiaan, dan Sangha Theravada Indonesia mengambil subtema, yakni moderasi beragama membangun kedamaian. Trisuci Waisak sendiri merupakan perayaan untuk memperingati kelahiran hingga kematian Siddhartha Gautama. Pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha di bulan suci Purnama seperti sekarang. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha di bulan suci bulan Waisak. Dan ketiga, parinibbana atau meninggalnya Sang Buddha di bulan suci atau bulan purnama. Izinkanlah saya, Biku Jaya Medotera, mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Semoga Anda semua selalu mendapatkan berkah dan rahmat serta bimbingan dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Khususnya bagi kita seluruh bangsa Indonesia, semoga kita tetap terjauhkan dari malapetaka COVID yang terbaru, terjauhkan dari penyakit-penyakit yang lain, khususnya sekarang terkena PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Nah, semoga tidak bertubi-tubi lagi malapetaka yang menghadapi bangsa dan negara kita. Marilah kita bersama-sama sebagai umat beragama memelihara kasih dan sayang kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi. Karena beragama itu menuntut adanya baik budi, menghargai sesama makhluk, tidak hanya manusia tapi juga binatang maupun alam semesta. Mari kita bekerja sama membangun bahu-membahu agar kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan ada bagi kita selama. Selamat Hari Raya Waisak dan semoga semua berkah ada pada kita sekalian. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Libur nasional peringatan Hari Waisak 2022 rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk berlibur ke Kota Batu. Akibatnya berdampak pada kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan di Kota Batu. Kepadatan kendaraan ini sudah terjadi sejak hari Sabtu dan Minggu. Libur panjang mulai Sabtu, Minggu, sampai Senin rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk berkunjung dan berwisata ke berbagai tempat wisata di Kota Batu. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya volume kendaraan dan terjadinya antrian kendaraan di beberapa titik jalan utama di Kota Batu, khususnya di jalan menuju ke pusat Kota Batu. Setelah libur Lebaran, antusiasme warga luar kota untuk berlibur ke Kota Batu semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan ramainya tempat wisata dan ramainya badan jalan di Kota Batu. Seperti yang terlihat mulai di kawasan Jalan Raya Beji sampai dengan Jalan Raya Dewi Sartika, Pasar Kota Batu, mulai pagi sampai dengan menjelang siang hari. Akibatnya penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan dan perempatan. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang melintas mulai pagi sampai menjelang siang hari. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan arus sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu mulai siang, sore, dan bahkan sampai malam hari. Dan diperkirakan kepadatan masih akan terjadi sampai pada Senin sore dari Kota Batu menuju arah kota dan Kabupaten Malang.
Di jalan raya menuju kawasan alun-alun Kota Batu sampai dengan Jalan Berantas dan pertigaan Jalan Bendo, terjadi penumpukan dan antrian panjang kendaraan, baik yang akan menuju kawasan Selekta maupun ke arah Karangploso maupun sebaliknya. Kondisi jalan ini Pak, libur panjang ini? Jalan ini sepanjang Jalan Batu Malang. Ya. Itu biasanya kalau hari-hari biasa ya tidak begini ya. Ya. Tapi kalau sudah hari ini ya, apalagi ini ya. Mulai Sabtu kan Pak ya? Namanya apa ini? Hari libur dan hari tanggal merah. Ya. Dalam kemungkinan satu malam satu hari Pak. Padat Pak ya? Iya. Mulai jam berapa ini ramainya jalan? Ramainya jalan nanti itu sekitar kalau tanggal merah ini biasanya sampai jam 7:30. Malam? Malam. Oh berarti yang dari arah Malang ke Batu ya? Iya. Kalau jam 8 itu dari Batu ke Malang. Ke Malang, gantian? Ramai, iya. Iya. Kemarin Minggu juga gini, padat? Padat, lumayan padat. Padat, ya. Sabtu, Minggu. dan hari Minggu. Ya. Sekarang Senin juga masih libur Pak ya? Iya. Ini liburan panjang ini malah macet. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga sejumlah bahan komoditi di sejumlah pasar di Kota Malang mengalami lonjakan. Naiknya harga komoditi ini dipengaruhi oleh permintaan dari konsumen yang cukup tinggi. Bahan komoditi yang mengalami kenaikan yakni bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah besar. Bawang merah yang sebelum Lebaran dijual dengan harga Rp35 dan Rp38.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan signifikan terjadi pada cabai merah besar dari harga Rp35.000 saat ini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bahan komoditi ini terjadi setelah Ramadan. Naiknya harga komoditi ini dikarenakan permintaan dari konsumen yang cukup tinggi. Selain itu, banyak pabrik yang beroperasi sehingga petani banyak menjual hasil pertaniannya ke pabrik. Meski harga komoditi mahal dan permintaan konsumen cukup tinggi, namun stok barang tetap tersedia. Pedagang juga memastikan kenaikan akan terus terjadi. Sementara berbeda dengan bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah besar yang harganya melonjak, bawang putih justru harganya turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Habis Lebaran itu naik semua. Kayak bawang merah itu dari harga habis Lebaran dari harga 35 sekarang menjadi 40.000. Kayak cabai besar dari harga 35, 38 sekarang menjadi 50.000. Cabai kecil ya naik juga dari harga 24, 26 sekarang menjadi 38. Mas, ini naiknya pengaruh apa? Ya mungkin sekarang pabrik-pabrik kan mulai produksi ya. Jadi kiriman-kiriman banyak. Kalau stok barang sendiri? Stok barang banyak, kalau stoknya banyak. Cuma yaitu permintaan banyak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kunjungan wisatawan ke objek wisata Petik Apel kembali ramai pada libur nasional Hari Waisak tahun 2022. Para wisatawan ini tidak hanya datang dari wilayah Jawa Timur, tapi juga dari luar provinsi. Meningkatnya kunjungan wisata Petik Apel karena selama bulan puasa kunjungan turun drastis. Beginilah yang terlihat di beberapa kawasan kebun apel di wilayah Bumiaji, Kota Batu. Kebun apel banyak dijadikan sebagai tempat wisata petik apel karena lebih menjanjikan dibandingkan dengan hanya menjual apel ke pasar. Saat ini memasuki libur nasional Hari Waisak tahun 2022, di mana banyak warga luar kota yang berkunjung ke berbagai objek wisata di Kota Batu, salah satunya wisata petik apel. Kondisi ini disambut positif penyedia jasa wisata petik apel dan juga petani apel maupun para sopir mikrolet yang ikut mendapatkan rezeki dari meningkatnya kunjungan wisatawan setelah sempat sepi pada bulan puasa. Menurut salah seorang wisatawan asal luar Jawa mengungkapkan senang bisa berkunjung ke Kota Batu dan menikmati suasana Kota Batu yang terkenal dingin. Walaupun untuk menuju kawasan wisata petik apel ini di beberapa titik jalan terjadi kepadatan. Di lokasi kebun apel terlihat banyak pengunjung yang datang untuk menikmati wisata ini dengan harga tiket relatif terjangkau di kisaran Rp25.000 dan juga ketersediaan apel siap petik untuk wisata petik apel ini masih cukup banyak tersedia.
Kenapa alasan memilih untuk berlibur di Kota Batu ini, Pak, alasannya? Kebetulan ada anak saya kuliah di Brawijaya. Iya, Sekarang berlibur lah. berlibur, Pak. Gimana lihat suasana Kota Batu sendiri, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Bagus, ya. Bagus, Pak. Berarti sekarang baru kepetik apel aja? Baru petik apel. Sudah kemana belum kemana lagi? Belum. Rencana cuma 1 hari aja, Pak. 1 hari. Pak, harapan ke depan sebagai warga masyarakat untuk Pak melihat kondisi Kota Batu seperti apa, Pak? Harapannya? Harapan depan ya semoga lebih ditingkatkan. Iya. Jalan-jalan sudah cukup bagus, tinggal mungkin perapian lokasi lah. Lokasi Soal pariwisata di Kota Batu sekarang sangat banyak, Pak ya. Betul. Iwan Hikmawan melaporkan.